Bulan agung Ramadan, tak ada arti dari keagungannya, kebesaran Ramadan, kecuali jika bulan tersebut membuatmu semakin naik, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Datang kepada kita bulan Ramadan. Imamul Haddad menyampaikan, bolehlah kamu katakan 1 tahun 12 bulan, 11 bulannya untukmu, jadikan 1 bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah 11 bulan antaramu dengan duniamu. Jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan antaramu dengan akhiratmu. Anggaplah 11 bulan dari mulai Syawal sampai ke Sya'ban, kamu jadikan untuk kebutuhanmu, untuk keperluanmu, untuk kepentinganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada kita 1 bulan untuk menjadi bulan perbaikan, untuk menjadi bulan kita menjadikan diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Qala Allah Ta'ala, fa inna shauma li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia buat mereka sendiri, kecuali puasa. Allah mengatakan, puasamu untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Habib Umar bin Hafid pernah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala diajukan kepadanya amal-amal ibadah manusia. Ada sedekah, ada zikir, ada haji, ada umroh, ada menuntut ilmu, ada zakat, ada puasa, ada sholat, ada baca Al-Quran. Allah kemudian mengatakan semua amal perbuatan manusia untuk mereka sendiri, aku hanya akan mengambil puasa mereka untukku. Beliau melanjutkan, Nabi Muhammad juga begitu, diajukan kepadanya amal seluruh umatnya, yang menghadiahkan amal tersebut untuk Nabi Muhammad alaihissalam. Ada bersedekah kepada umat Nabi Muhammad, ada mengajar, ada berdakwah, ada mempelajari hadisnya Nabi Muhammad, ada bersolawat kepada Nabi Muhammad, ada baca sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengatakan semua amal umat buat mereka semuanya kecuali solawat. Artinya bahwa dari semua amal ibadah kita, yang paling tercinta di sisi Allah adalah puasa. Sebagaimana dari seluruh amal ibadahnya umat, yang paling dicinta, yang paling disuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholawat. Apa persiapanmu menghadapi puasamu? Apa persiapanmu menghadapi Ramadanmu? Saudariku sekalian, ada yang bersiap datang kepada Ramadan dengan makanan-makanan buka puasa. Banyak tuh. Saya udah siap puasa Ramadan. Apaan yang kamu siapkan? Makanan frozen. pastel siap goreng.
risol siap goreng. Ada lagi yang mengatakan saya udah siap nih mau masuk Ramadan. Apa yang kamu siapkan? Udah beli mukena, udah beli daster baru. Kalau sholat kan paling enak pakai daster, baru pakai mukena. Ada juga yang bahkan persiapannya saya udah siap beli Al-Quran baru. Saudara sekalian yang saya muliakan, akan tetapi dari semua persiapan-persiapan tersebut, persiapanmu yang terindah tentu siapa di antara kita yang masuk kepada bulan Ramadan dengan membawa serta hati. Hatimu jangan ditinggalkan. Bawa serta hatimu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulannya. Inilah bulannya. Saya sih cocok sama Ramadan. Saya Halimah Al-Idrus cocok sama Ramadan. Saya ngerasa Ramadan tuh kayak buat saya gitu. Kenapa gitu? Karena manusia ini kan hamba Allah macam-macam. Ada yang di sudut kanan, ada yang di sudut kiri, ada yang di tengah-tengah. Yang di sudut kiri kerjaannya maksiat aja, enggak tertarik sama jalan Allah. Dunia melulu yang dipikirin, enggak tertarik sama jalan Allah. Kalaupun dia mengerjakan ibadah, tujuannya juga dunia. Sedekah biar rezekinya nambah. Saya akan berbuat baik sama orang, saya sumbang masjid, saya sumbang maulid. Biar kenapa? Biar rezekinya nambah-nambah. Jadi sebenarnya yang kamu cari maulidnya atau rezeki nambahnya? Yang kamu cari ridha Allah dalam sedekah, atau kamu mau cari balasan Allah berupa dunia yang semakin melimpah? Ada orang-orang yang tujuannya cuma dunia aja, yang dipikirin cuma dunia, bikin dosa terus-terusan. Itu tadi, kalaupun bikin taatnya tetap tujuannya adalah dunia. Saya tiap hari baca surat Ar-Rahman, katanya seorang ibu nih. Kenapa gitu? Biar suami tambah sayang. Saya sholat sunnah males yang lain kecuali duha. Biar kenapa? Katanya sholat duha memperbanyak rizki. Kenapa yang di otakmu selalunya dunia melulu? Ada orang-orang yang seperti itu. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Ada juga yang di ujung kanan, hamba-hamba Allah, ahli ibadah kepada Allah, tidak melewatkan menit-menit dalam hidupnya selain mengerjakan taat kepada Allah. Mereka menghatamkan Al-Quran setiap berapa hari dalam hari-hari mereka. Hidup mereka untuk Allah. Bahkan kalaupun mereka mengerjakan dunia mereka itu pun mereka meniatkannya untuk Allah. Dia makan untuk Allah, dia tidur karena Allah, dia menutup aurat bahkan bekerja karena Allah. Tak terlewatkan sedikit pun kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Katanya sahibul hadrah, "Dzima lahum syahwah illa lidzikrillah." Mereka bahkan enggak punya syahwat, enggak punya keinginan, enggak punya ambisi kecuali zikrullah, selain mengingat Allah. Dan saya berjumpa dengan banyak di antara mereka yang seperti itu. Tak pernah jeda mengingat Allah, tak pernah berhenti menimbun pahala demi pahala, tak pernah rehat dari mengerjakan taat. Mereka faham hidup mereka hanyalah sementara, dan yang sementara ini akan mereka pergunakan untuk mencari bekal menuju yang kekal, akhirat nantinya. Ada yang begitu, ada yang begitu, dan saya di tengah-tengahnya. Sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat berpahala, sesaat mengerjakan dosa, sesaat berzikir, sesaat membaca Al-Quran, sesaat bersolawat. Namun kali yang lain membicarakan aib orang, menyampaikan kalimat yang mungkin menyakiti hati orang. Entahlah manakah di antara taat dan maksiat itu yang menang dari diri saya. Entahlah manakah dari pahala ataupun dosa itu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan keputusannya kepada saya. Karenanya saya perlu Ramadan untuk menyusuli segala ketertinggalan, di mana pada bulan yang satu itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal luar biasa banyaknya. Satu ayat yang kamu baca pada hari yang lain, pada bulan Ramadan, setara dengan 1000 ayat yang kamu baca pada bulan yang lain. 10.000 rupiah sedekah yang kita sedekahkan di bulan Ramadan setara 10 juta rupiah kita sedekahkan di hari-hari yang lain. Saya merasa cocok sama bulan Ramadan, sebab untuk mengerjakan seluruh taat rasanya tidak mampu melakukannya. Sebab untuk menjadikan seluruh waktu lillah wa fillah, diri ini merasa lemah. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita Ramadan. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita Ramadan. Karena rahmatnya Allah bagi kepada kita Ramadan, untuk kita bergegas, untuk kita menyusuri langkah, untuk kita berlari mendekat. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian merengkuh kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Ramadan ini untuk kita, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, tak perlu menunggu Ramadan untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, mata Lailatul Qadar?" Wahai Syekh, Ramadan ini Lailatul Qadarnya jatuhnya kapan? Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, Lailatul Qadarmu
atau Lailatul Qadar kami? Lailatul Qadar bagi kalian atau Lailatul Qadar bagi kami? Muridnya balik nanya, memangnya beda ya Syekh? Tentu saja berbeda. Lailatul Qadar kalian akan jatuh pada tanggal sekian. Beliau menyebutkan tanggalnya. Amma lana, kata beliau, adapun untuk orang semacam kami, untuk para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang tak jeda menimbun pahala, untuk mereka yang zikirnya tanpa sela, untuk mereka yang menjadikan tiap waktunya sarana buat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat mereka mengerjakan taat, jauh dari segala dosa-dosa. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, amma lana fakullu layalina layalil qadr. Adapun kami, setiap malam-malam kami adalah malam Lailatul Qadar. Kita memang cocok sama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala bersiap menurunkan rahmatnya bagi kita. Di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya murah, ridhonya murah, bahkan surganya murah buat kita hamba-hambanya. Kita perlu bulan suci Ramadan. Di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang sudah enggak perlu lagi Ramadan buat nyari ridho Allah, buat nyari rahmatnya Allah. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanallah, sebelum datang bulan suci Ramadan, kumpulkan anak-anaknya. Beliau bertanya pada anaknya, "Nak, niat apa untuk Ramadan yang segera akan datang ini? Apa yang sudah kalian niatkan untuk kalian lakukan di bulan Ramadan yang segera akan datang ini?" Anaknya yang satu bilang, "Tahun kemarin 5 kali khatam, Abah tahun ini 7 insya Allah." Bagus, kata abahnya. "Kamu nak?" Yang satu lagi bilang, "Kemarin Abah, saya witirnya sesudah tarawih, witir 11 rakaatnya saya tambahin, kecuali 3 rakaat witir yang berjamaah, yang 8-nya saya sholat dengan membaca sekian juz Al-Quran." Bagus, kata abahnya. Semua masing-masing dari anaknya meniatkan niatan-niatan yang bagus-bagus untuk menambahkan amal mereka dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kemudian menyampaikan, "Kalau abah nih nggak bisa nambahin apa-apa, semua waktu abah sudah berisi dengan jadwal-jadwal yang sudah tersusun. Hari-hari biasa waktunya udah penuh, nggak bisa ditambahin lagi, nggak punya bahkan setengah jam buat ditambahin mengerjakan taat, sebab semua waktunya sudah berisi taat." Beliau dzikirannya tiap hari la ilaha illallah 25.000 kali. Tiap hari sholawatannya 25.000 kali.
Tiap hari baca istighfarnya 25.000 kali. Dari macam-macamnya zikir, beliau punya masing-masingnya bacaan 25.000 kali tiap harinya. Bisa nambahin apa di bulan Ramadan? Udah gak bisa nambah apa-apa. Beliau kemudian bilang kepada putra-putranya, "Nak, pergunakan waktu Ramadanmu dengan baik. Andai ada orang yang mau jual waktunya kepada Abah, Abah akan membelinya berapapun harganya. Akan tetapi tidak ada yang dapat menjualkan waktunya untuk Abah, sementara Abah tidak bisa lagi menambahkan taat, menambahkan amal ibadah di dalam waktu Abah yang 24 jam seharinya itu." Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kata Imamul Haddad, dunia isinya adalah waktu. Jadikanlah saat-saat dari waktumu tersebut sebagai taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala telah mampu menjadikan diri mereka, waktu mereka untuk jalan taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kan banyak nganggurnya. Kita banyak santainya. Kita banyak gabutnya. Bulan Ramadan kita benerin. Bulan Ramadan kita benerin. Bulan Ramadan kita bagusin. Bulan Ramadan kita rapikan, agar semoga Ramadan kita menjadi sarana Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapkan taat untuk Ramadanmu menjadi gemilang. Rapikan jadwal ibadahmu. Pengen hatam berapa kali hataman Quran tahun ini, rapikan bersama dengan waktu-waktunya. Jam sekian pe jam sekian baca Quran, jam sekian pe jam sekian baca Quran. Habis taraweh jam 9, jam 10 malam misalnya baca Quran. Ustazah, kenapa ya? Saya tuh kalau nonton TV nggak ngantuk, tapi begitu buka Quran kayak ada lem gitu di mata saya, Ustazah. Kayak pengen tidur aja gitu, ngantuk banget. Bisa jadi itu setan, tapi kan Ramadan nggak ada setan. Iya sih. Makanya katanya para ulama, kalau kamu pengen tahu hasil didikan setan dalam dirimu, lihatlah pada bulan Ramadan. Setannya nggak ada, kita udah mahir. Setannya nggak ada, kita udah ahli. Setannya nggak ada, kita tetap aja begitu, karena memang setan sudah cukup pandai melatih kita 11 bulan. Nggak ada setan, kitanya yang jadi setan. Katanya setan semuanya dibelenggu ya. Iya bener. Kok saya ngaca masih ada? Mudah-mudahan Allah menangkan kita menghadapi godaan setan. Mudah-mudahan Allah menangkan kita menghadapi hawa nafsu kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu di bulan Ramadan baca Quran terus ngantuk karena memang
waktunya tidur atau karena memang tidur kamu yang kurang cukup sehingga mudah untuk terkantuk dan tertidur, nggak apa-apa. Ketiduran baca Quran asal sambil duduk ya. Asal sambil duduk, jangan sambil baringan. Oh, kamu duduk baca Quran kemudian ngantuk tidur, kebangun lagi, sampai mana ya? Baca lagi aja terus, nggak batal wudunya asalkan tempat duduknya yang menetap. Terus saja baca, terkantuk-kantuk nggak apa-apa, baca lagi, ngimpi sampai 5 babak nggak apa-apa, baca terus saja. Cobain teman-teman. Ini kalau kamu lakukan berketerusan setidaknya selama bulan suci Ramadan, Ramadanmu akan datang memberi syafaat bagimu di akhirat, berupa puasa dan berupa Al-Quran. Puasanya akan bilang, ya Allah, aku telah menghalangkannya dari makan, minum, dari keinginan-keinginannya terhadap makanan dan minuman waktu di dunia. Halangkan dia hari ini dari siksa api nerakamu ya Allah. Al-Qur'annya bakal bilang, ya Allah, aku telah menghalangkannya dari tidur nyenyaknya di waktu malam. Aku telah menghalangkannya dari keinginannya untuk tidur di bulan Ramadan. Ya Allah, karena dia ingin tersibukkan dengan membaca aku, dia sampai paksa matanya untuk begadang, untuk terjaga. Ya Allah, sebagaimana aku telah menghalangkannya dari tidurnya, halangkan aku untuknya dari api nerakamu ya Allah. Jadikan aku penghalang baginya dari siksa api nerakamu ya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ramadan, bersiap-siaplah untuk datang di dalamnya dengan membawa hati. Siapkan. Datangnya bukan cuman sekedar bawa perut, bawa mulut, yang kamu masukkan makanan di waktu sahur, kamu masukkan makanan di waktu buka. Datangnya bukan cuman sekedar dengan mata, tangan, kaki, akan tetapi datanglah kepada Ramadanmu dengan membawa hati. Siapkan taat dari seluruh anggota tubuhmu, siapkan hati kamu bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu. Masuklah dengan rasa ingkisar, masuklah kepada Ramadan dengan hati yang patah. Datanglah kepada Allah dengan membawa hati yang merunduk, hati yang menunduk, hati yang sujud, seraya mengatakan, ya Allah, hambamu yang kabur selama ini datang padamu. Ya Allah, hambamu yang seringkali cari-cari kesempatan untuk menjauh darimu, sekarang menyerah kepadamu ya Allah. Hambamu yang seringkali berani-berani mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, kini datang di pintumu ya Allah, berharap
engkau segera membukakan untukku pintumu. Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan nadharallahu ila ibadihi bi ainir rahmah. Kamu bahkan tidak perlu menunggu sampai malam-malam terakhir. Ramadan menjanjikan banyak hal. Bahkan dari sejak malam pertamanya Nabi Muhammad menyampaikan, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh kasih sayang. Allah akan memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Allah memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Besar hati saya ketika mengingat bahwa orang seperti kita, orang seperti saya, dengan segala dosa-dosa, dengan segala aib-aib diri, dengan segala kekurangan-kekurangan, dengan sholat yang masih gelambiar, dengan sedekah yang masih jauh dari kehusyuan, dengan hati yang gampang suudzon sana suudzon sini, berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, dengan hati yang seringkali blingsatan urusan-urusan dunia. Besar hati saya ketika mendengar kabar bahwasanya pada malam pertama Ramadan Allah akan memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Besar harapan saya ketika membayangkan bahwa saya punya peluang untuk bisa dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Besar hati saya. Karenanya saya ingin membesarkan hatimu juga. Bu, Kak, Dek, Nak, seberapapun dosamu, seberapapun kedurhakaanmu, seberapapun keadaanmu dengan aib-aib dirimu, kekurangan-kekuranganmu, dosa yang kamu timbun hari demi hari, hati yang kamu biarkan dengan segala penyakit-penyakitnya, di malam pertama Ramadan, orang sepertimu, orang sepertiku berpeluang untuk dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Orang seperti kita punya peluang buat disayang sama Allah, buat dilihat sama Allah dengan cinta, buat dilihat sama Allah dengan sepenuh kasih. Dan Nabi melanjutkan hadisnya dengan ucapan yang lebih membuat hati saya besar. Faman nadharallahu ilaihi bi ainir rahmah lam yu'adzibhu abada. Siapa orangnya
yang pernah dilihat Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, Allah tak akan pernah tega untuk menyiksa dia selama-lamanya. Kita punya peluang untuk menjadi orang-orang yang Allah tak sampai hati untuk menyiksa kita dimanapun kita berada. Kita dengan segala dosa-dosa kita punya kesempatan, punya kemungkinan untuk bisa disayang Allah. Dan ketika kita sudah dilihat Allah dengan pandangan kasih sayangnya, Allah tak akan menyengsarakan kita dimanapun saja kita berada. Bukankah Ramadan memang untuk kita? Bukankah kita cocok sama Ramadan? Cocok teman-teman, Ramadan untuk kita. Yuk persiapkan dari sejak malam pertamanya. Datanglah kepada Allah dengan bawa hati yang ingkisar, dengan bawa hati yang patah. Kita bilang, ya Allah, hamba-Mu yang selama ini sering kabur dari-Mu, datang padamu ya Allah. Ampuni dosa, tutupkan aib, baguskan diri ini ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Datanglah menuju ibadah malam pertama Ramadan dengan penuh kehusyuan, dengan penuh ketawaduan, bersimpuh di hadapan Allah. Bacalah Al-Quran, salatlah salat tarawih, salatlah salat witir, salatlah salat tasbih. Awal Ramadan bacalah surat Al-Fatih, kalau bisa dalam salat sunnah ba'diyah isya atau ba'diyah maghrib. Jika tidak memungkinkan, baca di luar salat pun juga nggak apa-apa. Demikian kabarnya Nabi membuka Ramadannya dengan surat Al-Fatih. Kita kerjakan. Jangan lewatkan sedekah di malam pertama Ramadan. Berharap-harap sebagaimana engkau memberi, semoga Allah berkenan untuk memberimu. Sebagaimana kamu memberi hamba-hamba Allah, semoga Allah berkenan untuk memberimu sebagai hambanya. Memberi rahmatnya, memberi karunia-Nya, memberi keridhoannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sepengalaman saya, kalau Ramadan kita bagus, 11 bulan sesudahnya ringan mengerjakan ketaatan. Tapi kalau Ramadan berantakan, 11 bulan sesudahnya tak akan ada perubahan, bahkan lebih berat lagi mengerjakan ketaatan. Sepengalaman saya, orang kalau Ramadannya bagus, sesudahnya kamu kalau Ramadannya kamu perbaharui, kamu perbaiki mutunya, 11 bulan sesudahnya kamu akan merasakan hawa nafsumu lebih tunduk, hatimu lebih tenang, jiwamu lebih damai, lebih mudah khusyuk, lebih ringan mengerjakan taat,
lebih mudah untuk menjaga diri dari dosa kalau Ramadan kamu benar. Makanya nih, mumpung walaupun belum tentu, tapi kayaknya udah di depan mata, mumpung Allah sisakan Ramadan ini untuk kita. Saya doakan semoga yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya sampai ketemu Ramadan ini insyaallah. Semuanya mudah-mudahan disehatkan badannya, disehatkan pikirannya, disehatkan hatinya, sehingga dapat menjalani Ramadan dengan cara yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi Muhammad menyampaikan tentang fadilahnya Ramadan. 10 hari yang pertamanya berisi rahmat, 10 hari yang berikutnya berisi ampunan, 10 hari yang terakhirnya berisi pembebasan dari api neraka. Semoga kita dapat merengguk semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa meraih apa yang dijanjikan Allah untuk Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. 10 hari yang pertamanya berisi rahmat. Apa tuh rahmat? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan kepada yang hadir di majelis-majelis saya bahwa hal terbesar yang kita perlukan di hidup di dunia, juga di saat kematian tiba, di saat kita berada dalam kubur, di saat kita berada di mahsyar, bahkan sampai di akhirat nanti, untuk surga dan neraka yang tidak ada batas akhirnya, hal terbesar yang kita perlukan untuk menghadapi semuanya adalah rahmatnya Allah. Kalau udah disayang sama Allah, mau bilang apa? Kalau kamu disayang Allah, orang bisa apa? Kalau kamu disayang Allah, setan bisa apa? Kalau saya disayang Allah, setan bisa apa? Yang paling kita perlukan menghadapi apapun dan siapapun, hingga kita berhasil hidup di dunia, hingga kita berhasil di saat sakaratul maut tiba, hingga kita berhasil di dalam alam kubur kita, hingga kita berhasil di mahsyar, dimanapun kita berada, adalah rahmatnya Allah. Kalau kita sudah meraihnya, semuanya beres. Saya baca dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ada hari di padang mahsyar di mana sebagian wajah diputih berserikan, sebagian yang lain dihitam legamkan. Wajahmu termasuk di bagian yang manakah kiranya? Wajahku
Termasuk di bagian manakah kiranya? Fa'ammal ladzina biyaddat wujuhum, yang wajahnya putih berseri-seri, yang wajahnya penuh dengan cahaya kebahagiaan hari itu, kenapa ya Allah? Taat merekakah yang kau terima? Kenapa ya Allah? Ibadah mereka yang menggunungkah, atau ilmu luar biasa yang mereka punyakah? Siapa mereka yang wajahnya berseri-seri itu ya Allah? Allah menyampaikan, fa'ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah, orang yang wajahnya putih berseri-seri pada hari itu, mereka adalah orang-orang yang telah meraih rahmatnya Allah. Mereka adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Allah kalau sayang, Allah tahu bagaimana harus memperlakukan hamba yang Dia sayang di hari mahsyar nanti, di saat jarak matahari bahkan didekatkan dengan kepala manusia. Ada orang-orang yang disayang Allah, wajah mereka berseri-seri dan mereka berada di bawah naungan arsy di saat tak ada naungan selain naungannya. Kamukah orangnya itu? Allah menceritakan mereka adalah yang berhasil meraih rahmatnya Allah. Mereka adalah orang yang disayang sama Allah. Disayang sama Allah. Betapa itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang enggak jelas. Belum tentu yang punya ibadah banyak disayang sama Allah. Belum tentu yang punya ilmu banyak disayang sama Allah. Gimana nyarinya? Saudariku sekalian, jangankan dari Allah, bukankah tidak ada prinsip pasti tentang siapa istri yang disayang suaminya? Kadang-kadang cantik tapi nggak disayang sama suaminya. Kadang-kadang pinter masak, rajin bersih-bersih, nggak disayang sama suaminya. Kadang-kadang punya anak banyak, lucu-lucu, pinter-pinter anak-anaknya, pinter ngedidik anaknya, nggak disayang sama suaminya. Kadang-kadang nggak cakep, ala kadar, tapi suaminya sayang sama dia. Kalau suaminya sayang, orang bisa apa? Kan begitu? Allah juga gitu. Tapi Allah cerita bahwa ada yang wajahnya berseri-seri. Mereka adalah orang yang berhasil mendapatkan kasih sayang Allah. Mereka adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Ya Allah, gimana caranya dapat kasih sayang-Mu? Nabi Muhammad cerita, 10 hari yang pertama Ramadan, Allah bagi-bagikan kasih sayangnya, obral kasih sayang di 10 hari pertama Ramadan. Tidakkah itu menarik bagimu? Itu adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya, yang merasa tidak pantas disayang. Saya mau cari hari-hari
di mana Allah mengobral kasih sayangnya pada hari-hari tersebut. Yang merasa belum layak untuk disayang, yang merasa ibadah berantakan, yang merasa hati gak karu-karuan, yang merasakan pikiran seringkali kemana-mana, jauh dari kehusyuan, jauh dari standar hamba tercinta di sisi Allah. Semacam kita ini, inilah waktunya cari muka di hadapan Allah. Inilah waktunya cari perhatian dari Allah. Sebab di 10 hari pertama Ramadan Allah mengobral kasih sayangnya untuk kita hamba-hambanya. Cari. Kalau bukan sekarang, waktunya kapan lagi? Raih. Jika bahkan pada hari Allah mengobral kasih sayangnya kamu gak dapat juga, kapan lagi? Kapan lagi? Barangkali itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad naik tangga berkata amin, naik tangga lagi berkata amin, naik tangga lagi berkata amin. Sahabat bertanya, sami'nak taqul amin walam nasma'ad du'a. Kami mendengarmu 3 kali berkata amin, dan kami tidak mendengar ada sesiapapun, bahkan engkau pun berdoa. Nabi Muhammad menyampaikan, yang doa tadi Jibril. Siapa yang mendapati orang tuanya atau salah satu dari keduanya di masa tuanya, tapi dia tidak berbakti kepadanya, sehingga orang tuanya tersebut tidak berhasil memasukkannya ke dalam surga karena tidak baktinya anak itu kepada orang tuanya, ia akan semakin dijauhkan dari rahmatnya Allah. Qul amin, wahai Rasulullah, ucapkanlah amin. Faqultu amin, kata Nabi Muhammad, aku pun berkata amin. Disumpahin sama Nabi Muhammad, didoakan buruk yang dapetin orang tuanya tapi belum bisa nyenengin orang tuanya juga di masa tua orang tuanya, bisa ngasih perhatian sama orang tuanya. Semoga Allah membimbing kita semuanya insyaallah. Ada amin yang lain, katanya malaikat Jibril, siapa yang datang Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah juga, nggak dapat rahmatnya Allah juga di bulan Ramadan tersebut, semoga dia semakin dijauhkan dari rahmatnya Allah. Qul amin, bilang amin wahai Nabi Muhammad. Faqultu amin, aku pun mengatakan amin. Disumpahin, siapa yang dapat bulan Ramadan tapi nggak dapat rahmatnya Allah juga, nggak dapat ampunan Allah juga, dia nggak bisa lagi dapat ampunan dan rahmat Allah di waktu-waktu yang lain. Kenapa gitu? Lagi diobral, dia nggak beli juga. Lagi murah, dia nggak tertarik juga. Dia adalah orang yang terhalang dari segala kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bulan kita. 10 hari yang pertamanya berisi rahmat, 10 hari yang tengahnya berisi ampunan. Kak, Dek, Bu, 10 hari yang tengahnya berisi ampunan. Ampunan. Tidakkah kamu tertarik darinya? Ampunan. Kamu tidak tertarik, kayak orang gak punya dosa aja. Ampunan. Betapa sangat tertariknya saya terhadap ampunan. Betapa seharusnya begitu tertariknya kita terhadap ampunan. Yang tidak ada tengah hari demi hari, melainkan dosa terus-terusan kita tabung lagi dan lagi.
mata yang tak bebas dari dosa, perlu ampunannya. Telinga yang berlumuran dengan dosa perlu mendapatkan ampunannya. Lisan yang belepotan dengan dosa perlu mendapatkan ampunannya. Tangan, kaki yang berlumuran dengan dosa perlu mendapatkan ampunannya. Perut, farji, seluruh anggota tubuh kita perlu mendapatkan ampunannya, terutama hati. Hatimu, bukankah ia perlu mendapatkan ampunan? Apa saja yang selama ini ada dalam hatimu? Kebencian, permusuhan, ujub, sombong, merasa diri lebih baik dari begitu banyak orang. Ia merintih, merindukan ampunan. Hatimu, andai ia bisa berkata-kata, ia merintih, merindukan ampunan. Anggota tubuh kita perlu mendapatkan ampunannya. Sebab kita dengan segala dosa-dosa kita berharap keindahan-keindahan Allah berikan pada kita. Mata kita yang berlumuran dosa ini masih kita harapkan di akhirat dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Telinga kita yang berlumuran dosa ini, kita masih berharap di akhirat mendengar suara Nabi Muhammad. Lisan kita yang berlumuran dosa ini, kita masih berharap dapat mengucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Yang seperti beliau katakan, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah hidup di dunia, aku akan menanti kalian di depan telagaku. Kaki kita berharap kaki kita ada dalam barisan Nabi Muhammad. Kita berharap bahkan tangan kita bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad. Tapi ia sudah terlanjur belepotan. Tapi ia sudah terlanjur berlumuran dosa. Tapi seluruh anggota tubuh kita telah mencatatkan dosa-dosa. Guru kami, guru kita, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, At-Tahir la yanzur ilaihi illa At-Tahir. Nabi Muhammad itu suci, tak akan dilihat di akhirat kecuali oleh mata umatnya yang suci. Nabi Muhammad suci, tak akan dilihat di akhirat kecuali oleh mata umatnya yang suci. Tapi kita tetap berharap di akhirat nanti dapat jumpa dengan Nabi Muhammad.
Karenanya kita perlu ampunan. Dan Allah mengobralnya di 10 pertengahan Ramadan. Jangan lewatkan kesempatan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Di akhir Ramadan Allah janjikan pembebasan dari api neraka. Tidakkah kamu tertarik darinya? Saya tertarik, sangat tertarik. Sebab saya tahu saya telah mengerjakan dosa-dosa yang membuat saya layak untuk terjerumus masuk ke dalam api neraka. Bukankah kamu juga iya? Kita telah mengerjakan dosa-dosa yang pantas jika Allah jadikan kita saat melewati jembatan terjerumus ke dalam api neraka. Karenanya kita perlu tiket bebas dari api neraka. Dan Allah bagi-bagikan dengan murah pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid bahkan menyampaikan ada orang-orang yang bahkan dari sejak awal-awal Ramadan telah Allah tetapkan bebas api neraka. Tapi dia masih terus mendekat, hingga Allah pun bagikan kembali tiket bebas api neraka. Tiket bebas api neraka, dapat tiket lagi, hingga tiket-tiket tersebut dapat ia bagikan kepada keluarganya. Karena dia, orang tuanya Allah bebaskan dari api neraka. Karena dia, Allah bebaskan anak-anaknya dari api neraka. Karena dia, Allah bebaskan keluarganya dari api neraka. Sangat menarik Ramadan. Cocok saya sama bulan Ramadan. Dan saya kira kamu pun juga begitu. Karenanya yuk pakai kesempatan baik-baik. Puasanya jagain. Jangan kebanyakan ngurusin makanan. Puasanya jagain. Jangan sibuk mikirin makanan sepanjang hari. Malamnya sibuk makan sepanjang malam. Sampai perut kamu penuhin. Ma mala abna Adam wi'aan syarran min batnih. Kata Nabi Muhammad, tak ada tempat yang paling dibenci Allah lebih daripada perut yang kekenyangan makan. Yakfik lukaimat yukimna sulbak. Kamu kalau makan cukup sekedar memberdirikan punggung dirimu saja. Kalau udah bisa punggungnya tegak cukup, kata Nabi Muhammad. Fa in kana falabud. Kalau kamu ngerasa kurang juga, fatulutun li ta'amik, tulutun li syarabik, wa tulutun li nafasik. Perut kamu jangan kamu penuhin makanan semuanya.
sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, sepertiga buat saluran nafas. Karena orang kalau kekenyangan nafasnya jadi pendek. Betul? Waktunya buka makan kebanyakan, giliran sholat maghrib Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil alamin, nafasmu pendek-pendek, artinya kamu terlampau kenyang. Jangan, puasamu untuk Allah. Jangan sampai di saat datang waktunya berbuka kamu jadikan puasamu hanya untuk sekedar mengikuti hawa nafsu. Puasamu untuk Allah, maka berbukalah untuk Allah. Makan seperlunya, minum seperlunya, jaga lapar bahkan di waktu malam. Jagain puasa, tinggalkan dosa-dosa. Hati-hati ngomongin orang bikin batal pahala puasa, bohong bikin batal pahala puasa, ngadu domba bikin batal pahala puasa, marah-marah sama suami, marah-marah sama anak bisa bikin batal pahala puasa, memandang dengan syahwat bisa bikin batal pahala puasamu. Jaga puasa agar ia menjadi puasa yang layak kau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarawih, ibadah malam jangan tinggal. Qur'anmu kamu baca dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Hatamkan beberapa hataman Al-Quran selama bulan Ramadan. Sedekah jangan kamu tinggalkan, jangan kamu kurangi. Beri bukaan puasa bagi orang-orang yang berkekurangan untuk dapat berbuka puasa dengan lebih nikmat. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa, dia dapat pahala yang sama dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa dari orang yang diberi itu. Begitu katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita makmurkan Ramadan kita sehingga mudah-mudahan semua yang dijanjikan di bulan suci Ramadan berhasil kita dapatkan insya